إن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى قيام الساعة. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu ketika Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu terlibat perdebatan atau diskusi dengan murid kesayangannya, yaitu Muhammad bin Idris atau yang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Guru dan murid ini berbeda pendapat berkaitan dengan bagaimana manusia, khususnya umat Islam, mendapatkan rezeki. Menurut Imam Syafi'i muda waktu itu, beliau bersikukuh dengan pendapat bahwa rezeki harus dicari, rezeki harus diupayakan, rezeki harus diusahakan. Sementara Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa rezeki tidak harus dicari, tetapi bisa didapatkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pendapat yang tidak bisa dikompromikan. Terkesan secara zahir memang berbeda perspektifnya. Sampai suatu ketika, karena memang masih muda dan sedang semangat-semangatnya untuk mencari ilmu dan mendapatkan argumentasi dari ilmu yang diketahuinya itu, maka Imam Syafi'i muda ketika itu ingin membuktikan kepada gurunya bahwa pendapatnya adalah pendapat yang benar. Pergilah beliau menuju satu tempat di mana kebetulan ketika itu ada seorang pemilik kebun anggur yang sedang panen. Maka Imam Syafi'i muda ketika itu pun meminta agar sang pemilik mempekerjakannya agar pada akhirnya nanti setelah di sore hari mendapatkan upah dari kerjanya itu. Maka seharian itu Imam Syafi'i muda pun bekerja di kebun, dan kemudian di sore harinya pun beliau mendapatkan upah berupa 2 kantong anggur segar. Pulanglah Imam Syafi'i dan kemudian 1 kantong segar disimpan untuk beliau, dan 1-nya lagi hendak diberikan kepada gurunya di esok harinya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keesokan harinya pun sekitar
jam 9, jam 10 pagi, Imam Syafi'i muda menemui sang guru sambil membawa sekantong anggur hasil dari pekerjaannya kemarin, sambil mengatakan, "Wahai guruku, argumentasiku bahwa orang harus bekerja untuk mendapatkan rezeki, ini buktinya. Pagi ini aku membawakan kepadamu satu kantong anggur yang ranum dan segar, hasil dari pekerjaanku kemarin seharian ikut memanen anggur di kebun seorang saudagar." Imam Malik bin Anas ketika itu kemudian tersenyum. "Pendapatmu memang benar, namun pendapatku juga tidak salah. Karena ketika sholat duha tadi, entah mengapa saat aku berdoa, terbersih dalam ingatanku saat itu aku memohon kepada Allah, hari ini aku ingin memakan buah anggur segar. Maka kemudian aku mohonkan di situ agar didatangkan oleh Allah buah anggur yang segar. Dan ternyata anggur itu datang melalui muridku, yaitu Imam Syafi'i." Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terkesan memang terjadi konfrontasi, dua pendapat yang tidak bisa disinergikan dan tidak bisa dipertautkan. Namun nyatanya, sejatinya tidak ada perbedaannya. Karena kedua-duanya sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya caranya saja yang berbeda. Perolehannya berbeda. Yang satu harus bekerja, yang satu cukup melaksanakan sholat duha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memaparkan kepada kita tentang beragam cara mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keragaman cara ini memungkinkan kepada manusia, termasuk juga umat Islam, untuk mencari alternatif yang terbaik dan yang paling cocok untuknya. Kira-kira saya harus memilih jalur yang mana? Karena sekalipun didapatkan melalui pekerjaan, Allah juga sudah menegaskan, "Qul kullu ya'malu ala syakilati." Kalian semua beramal, bekerja, termasuk mencari rezeki sesuai dengan bentuk keahlian kalian masing-masing. Sehingga semua orang dengan keahlian yang beragam itu memungkinkan untuk mendapatkan rezeki. Namun juga harus diingat, di antara 8 pintu untuk mendapatkan rezeki, kita mendapatkan hanya satu pintu rezeki yang diperoleh dengan cara bekerja. Sementara yang lain adalah ditetapkan oleh Allah sebagaimana yang khatib bacakan di awal tadi dalam surah Hud ayat 11. Bahwa setiap yang melata di muka bumi ini sudah ada jatah rezekinya. Dan karenanya kita tidak perlu khawatir bahwa ketika Allah menciptakan hambanya, pasti dia menyediakan rezekinya. Hanya saja bagaimana cara kita mendapatkannya, itu tergantung kepada kita masing-masing. Ada juga rezeki yang didapatkan tidak harus melalui jalan yang kita tempuh sendiri. Tidak harus dilakukan oleh yang bersangkutan, namun justru melalui jalur orang lain. Jalur sedekah, doa orang-orang yang diberi, doa orang-orang yang dibantu, jalur menikah ketika kita mendapatkan pasangan masing-masing, istri kita membawa rezeki. Demikian pula jalur anak-anak kita yang lahir dari keluarga tertentu. Itu pun ada jatah rezekinya masing-masing. Demikian pula rezeki yang didapatkan dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang tidak kita perkirakan,
dengan cara-cara khusus yang Allah berikan saat seorang hamba dalam kondisi-kondisi tertentu. Karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam konteks ini, maka yang terpenting di masa sekarang ini, apalagi kondisi ekonomi global dan juga Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Problematika PHK, melorotnya tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal yang pertama ini secara signifikan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa kita dan juga umat Islam di dalamnya. Namun sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perlu kita tanamkan kepada diri kita masing-masing, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, sekalipun kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, bahkan cenderung akan mengalami krisis global, namun kita harus yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah mengalami krisis. Allah tidak akan pernah mengalami problem dalam memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Seberapapun yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini, apalagi itu adalah umat Islam yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk Allah, pasti akan diberi. Krisis itu hanya ada pada mindset orang-orang yang tidak memiliki iman yang kokoh dan kuat. Problematika ekonomi itu hanya dialami oleh orang-orang yang kurang memiliki keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'qaf juga ditegaskan bahwa setiap individu ataupun kelompok manusia yang berkomitmen kepada Allah secara istiqamah dan konsisten, maka orang-orang ini tidak akan pernah mengalami kekhawatiran di masa yang akan datang, dan juga hal-hal yang menyedihkan yang menyebabkan termasuk ekonominya carut marut. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, dan kemudian istiqamah dengan berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tindakan nyata, melalui pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu, maka jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, fala khaufun 'alaihim, orang ini tidak akan pernah merasa takut terhadap apa yang akan terjadi, takut terhadap krisis global, takut terhadap masa depan, takut terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang melanda dunia ini. Orang-orang ini akan dibebaskan dari rasa takut itu, dan mereka akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, walahum yahzanun, orang-orang ini pun ketika diberi ujian, maka ujian yang dihadapi adalah ujian yang mampu untuk dihadapinya, sehingga tidak sampai membuatnya depresi, apalagi kemudian sampai bunuh diri. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yakin dan percayalah bahwa situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, situasi global yang saat ini cenderung mengarah kepada krisis, tidak akan mengalaminya bagi orang-orang yang memang memiliki komitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teguh dan konsisten. Mudah-mudahan kita sesama umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan lebih khusus lagi yang ada di sini, diselamatkan oleh Allah dari problematika apapun dalam kehidupan ini, dari mara bahaya apapun dalam kehidupan ini, sehingga kita semua akan selamat dari mara bahaya dunia dan akhirat, dan akhirnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu lin-nasi basyiran wa nadhira.
اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.